Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, video pembelajaran ini dibuat sebagai sarana mode belajar daring selama COVID-19 ini belum berakhir. Untuk itu saya izin memperkenalkan diri bahwa nama saya Apriyadi. Saya mengajar bahasa Lampung di SMA Negeri 1 Semaka. Agama saya Islam, kemudian alamat saya di Kelurahan Bangunrejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Hobi saya berorganisasi dan bela diri. Kemudian sebagai moto hidup, dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Oke, baik, simak video ini sampai akhir karena dalam video ini banyak materi-materi yang akan saya sampaikan dan tidak boleh di skip ya. Selanjutnya yaitu pendidikan formal saya di SD Negeri 5 Kuripan Kota Agung, kemudian SMP Muhammadiyah Kota Agung, dan SMK Muhammadiyah atau STM Muhammadiyah saat ini di Gisting ya. Kemudian saya melanjut S1 di STIMIK Prengsewu dan lulus pada tahun 2011 dan memiliki gelar sarjana komputer. Selanjutnya, pengalaman kerja, saya pernah bekerja di MTS Pelita Purwodadi, kemudian di SMP Muhammadiyah 5 Talang Padang atau SMP Muhammadiyah Gisting saat ini, Muhammadiyah 2 ya. Kemudian SD Negeri 1 Pulau Benawang Kota Agung Barat. Kemudian pernah juga mengajar di SMP Al-Kolam, SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo, itu saya berhenti pada tahun 2018. Kemudian masih mengajar sampai saat ini, yaitu di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat, dosen di STIMIK Prengsewu Kota Agung, dan SMA Negeri 1 Semaka ya sampai saat ini. Nah, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ke materi. Oke, disimak. Selama sejarah Lampung itu, sebelum kita mengetahui dan memperdalam pengetahuan kita tentang Lampung, maka kita harus tahu sejarahnya ya. Lampung itu berdiri pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 18 Maret ya. Kemudian ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan menjadi undang-undang nomor 14 tahun 1964 di Provinsi Lampung, yaitu sebelumnya itu merupakan keresidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelumnya itu pada tanggal 18 Maret 1964 secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar dari corak warna kebudayaan tersendiri. Tak kalah Banten di bawah pimpinan Sultan Tirtayasa pada tahun 1651 dan 1683, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan dan mendapat menyaingi VOC pada saat itu di perairan Pulau Jawa. Kemudian Sumatera dan Maluku, Sultan Agung ini di dalam upayanya meluaskan wilayah kekuasaan Banten dan mendapat hambatan karena dihalangi oleh VOC yang bercokol di Batavia. Jadi itulah sejarah awal mula, kalau istilahnya Lampung dan Banten itu adalah bersaudara. Oke, dilanjut. Dalam kejayaannya, Sultan Banten tentu saja tidak menyenangkan VOC, oleh karena itu VOC selalu berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Dan selanjutnya pada tanggal 7 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa disingkirkan oleh Sultan Haji yang dinobatkan menjadi Sultan Banten.
Dari perundingan antara POC dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji pada tanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada POC, sekaligus memonopoli perdagangan daerah Lampung. Dan pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada POC dan Banten membuang jauh di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Vender Skur dengan membawa surat mandat dari Sultan Haji, itu yang mewakili Sultan Banten. Nah, agaknya perdagangan langsung antara POC dengan Lampung yang dirintisnya mengalami kegagalan karena kenyataan semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Haji yang bersekutu dengan company. Tetapi banyak yang masih mengakui Sultan Agung Tirtajasa sebagai Sultan Banten. Sementara itu timbul keraguan-keraguan POC kepada apakah benar Lampung berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidak mutlak. Jadi menempatkan wakil-wakil Sultan Banten di Lampung yang disebut-sebut jenang atau kadangkala disebut dengan gubernur hanyalah dalam mengurus kepentingan perdagangan hasil bumi, yaitu lada itu adalah hasil bumi yang terbesar di Lampung pada saat itu. Mungkin sampai saat ini masih terbesar juga ya. Sedangkan penguasa-penguasa Lampung asli yang terpencar pada setiap desa atau kota yang disebut adipati secara hierarkis tidak berada di bawah koordinasi penguasaan jenang gubernur. Jadi penguasaan Sultan Banten atas Lampung adalah dalam hal garis pantai saja mereka menguasai monopoli harus keluarnya hasil bumi, terutama lada. Selanjutnya pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811 ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung baru kemudian pada tahun 1829 ditunjuk sebagai residen Belanda untuk Lampung. Pada itu sejak tahun 1817 posisi Raden Inten semakin kuat. Oleh karena itu Belanda merasa khawatir mengirimkan ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten residen Krusimen maksudnya, yang menghasilkan persetujuan bahwa yang pertama adalah Raden Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar 1.200 pound setahun. Kemudian yang kedua, saudara Raden Inten masing-masing memperoleh bantuan pula sebesar 600 pound di setiap tahunnya. Dan Raden Inten tidak diperkenankan meluaskan lagi wilayah selain desa-desa sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten, itu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliver untuk menangkap Raden Inten. Namun dengan cerdik Raden Inten dapat menyerbu Banten Belanda. Yang dimaksud di sini adalah menyerbu orang-orang Belanda yang berada di Banten dan membunuh Leliver dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830, maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Namun pada tahun 1825 Raden Inten meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Raden Imba Kusuma. Setelah perang di Ponorogo selesai,
Belanda menyerbu Raden Imbakusuma di daerah Semangka. Kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu Banten Raden Imbakusuma tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda dengan kekuasaan penuh, maka Banten Raden Imbakusuma berhasil dikuasai. Raden Imbakusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkap dan menyerahkan kepada Belanda. Raden Imbakusuma pun kemudian dibuang ke Pulau Timur. Pada saat itu, rakyat di pedalaman tetap melakukan perlawanan jalan halus, dan Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat Lampung yang tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman ketika Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan Belanda di daerah Teluk Betung dan sekitarnya. Perlawanan rakyat yang digerakkan oleh putra Raden Imbakusuma yang bernama Raden Inten II tetap berlangsung terus sampai akhirnya Raden Inten II ini ditangkap dan dibunuh oleh tentara-tentara Belanda yang khususnya didatangkan dari Batavia. Sejak itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung. Perkebunan mulai dikembangkan, yaitu penanaman kaisu, tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit dan lain-lain ya, untuk kepentingan pengangkutan hasil-hasil perkebunan di perkebunan itu. Maka tahun 1913 dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang ya. Mungkin sampai saat ini masih ada relnya. Hingga menjelang Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu. Putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dalam merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajahan yang silih berganti. Hingga pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan pada awal uraian, pada tahun 1964 Keresiden Lampung ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin untuk materi di awal untuk mengenai sejarah Lampung. Mungkin bila ada yang lebih mengetahui atau lebih paham, bisa kita berkomunikasi dan bertukar pikiran. Karena semua data yang didapat itu kita ambil dari artikel-artikel dan juga Wikipedia ya, yang tentunya tentang sejarah Lampung ya, berawal mula dari mana. Kemudian untuk materi-materi selanjutnya kita akan menemukannya pada untuk materi selanjutnya ya, di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.